Puji Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menuntun kita dan mendampingi kita dalam menjalani kehidupan ini. Puji Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya ambil di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, setiap hari Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saat itu bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua, mereka memulai babak baru dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Karena pemimpin mereka yang lama yaitu Musa telah meninggal pada usia 120 tahun. Selama 30 hari orang-orang Israel berkabung, mereka menangis. Tetapi mereka harus melanjutkan perjalanan mereka di bawah kepemimpinan Yosua. Tuhan berkata kepada Yosua, sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Hari ini pun mungkin kita sedang dibawa di dalam babak baru kehidupan kita. Kita berhadapan dengan hal-hal yang baru kita akan mulai. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Mengapa Tuhan berkata kepada mereka, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati? Karena Tuhan tahu situasi, kondisi hati orang-orang Israel dan Yosua saat itu. Mereka yang sudah terbiasa di bawah kepemimpinan Musa, dan saat itu mereka harus berjalan di bawah kepemimpinan yang baru. Hati mereka mulai kecut, hati mereka mulai tawar. Kecut itu diartikan takut, merasa ngeri, dan gentar. Sedangkan kata tawar hati itu diartikan tidak bersemangat, hilang keberanian, kecewa, dan putus asa. Itulah situasi hati orang-orang Israel dan Yosua saat itu. Tuhan tahu kondisi hati mereka. Hari ini pun Tuhan tahu hati kita. Seperti apa hati kita mau menjalani tahun yang kita hadapi ini. Menjalani hari-hari di depan kita yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana situasi yang harus kita hadapi? Tuhan tahu hati kita hari ini. Dia berkata, jangan kecut dan tawar hati. Jangan putus asa, tetaplah bersemangat. Kenapa? Karena di setiap langkah perjalanan kita di sana ada Tuhan yang mendampingi kita. Tuhan berkata, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah janji yang luar biasa untuk hidup kita. Sadarkah kita Bapak Ibu Saudara, setiap saat kita melangkah, kita pergi, kita tidak pernah sendirian. Ada malaikat Tuhan yang diutus bersama-sama dengan kita. Sampai 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua dan bangsa Israel saat itu. Pengulangan-pengulangan yang diungkapkan dalam Alkitab, apalagi sampai 3 kali, itu berarti menyatakan sesuatu yang penting yang harus diperhatikan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 6, Tuhan berkata kepada Yosua ketika dia menerima mandat, dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Ini khusus kepada Yosua, ya. Yang kedua, Tuhan berkata kepada Yosua dan kepada kita semua pagi hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah sesuai dengan petunjuk Tuhan, bertindaklah sesuai dengan firman Allah, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Luar biasa. Itu firman yang kedua yang datang kepada kita pagi hari ini dan kepada bangsa Israel saat itu. Yang ketiga, Tuhan kembali mengingatkan begini, jangan lupa memperkatakan firman itu dalam hidup kita setiap saat. Saya tidak tahu ketika kita sedang berhadapan dengan situasi yang sulit,
Apa yang kita ingat? Apa yang kita perkatakan? Masalah kita kah? Atau kuasa Tuhan yang dahsyat kah? Kiranya yang kita perkatakan dalam situasi kita yang sulit, tetaplah firman Tuhan. Yang kita renungkan, tetaplah firman Tuhan. Yang mengisi pikiran dan hati kita, tetaplah firman Tuhan. Karena firman itu ketika disampaikan, dia berkuasa. Saya ingat ketika seorang hamba perwira di Kapernaum, ketika hambanya sakit, perwira itu berkata kepada Yesus, "Datang, sembuhkan hambaku." Yesus berkata, "Ya, saya mau datang." Tapi dia berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Luar biasa iman perwira itu. Hari ini pun kita bisa berkata, "Tuhan, Engkau hanya bisa mengatakan sepatah kata saja. Firman-Mu itu berkuasa dan sanggup menyembuhkan saya. Firman-Mu itu berkuasa dan sanggup menolong saya." Biarlah kita perkatakan firman setiap saat. Kita perkatakan firman setiap hari. Ya, masalah yang kita hadapi memang banyak Bapak Ibu. Tetapi biarlah firman Tuhan yang mendominasi kehidupan kita. Firman itu lebih mewarnai hati dan pikiran kita. Firman itu berkuasa, sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ketika firman disampaikan, kita dapat disembuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, renungkan firman itu siang dan malam. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Kemudian yang seperti kita baca tadi dalam ayat yang ke-9, Tuhan kembali berkata, "Jangan kecut dan tawar hati, karena aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Saya tidak tahu seperti apa situasi hati kita di awal tahun. Mungkin seperti Yosua dan bangsa Israel, mereka sedang kecut dan tawar hati. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita semua pagi hari ini. Jangan kecut dan tawar hati, karena aku menyertai perjalanan kehidupanmu. Mari kita melangkah pasti bersama Yesus di tahun 2022. Kita percaya ada Yesus yang senantiasa mendampingi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Firman-Mu kembali datang mengingatkan kami pagi hari ini. Ketika kami kecut dan tawar hati, Engkau mengingatkan kami Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan terima kasih untuk kekuatan baru lewat firman-Mu. Kami tahu ketika firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan persoalan hidup kami diselesaikan oleh Tuhan. Karena firman itu berkuasa, sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Biarlah yang kami renungkan dalam hidup kami sehari-hari adalah firman-Mu Tuhan. Firman itu menuntun kami dan menyertai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami dalam surga, kami serahkan hidup kami melangkah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.